Di refactory itu ada standar dalam pembuatan tiket. Di antaranya di tiket itu harus ada deskripsi, kemudian harus ada scope of work, kemudian harus ada repository link dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana Halo, berjumpa lagi dengan kami di Principal Room. Perkenalkan, saya Boni Iqbal dan juga saya Andre Fajar. Oke, kami berdua dari Principal kali ini akan membahas tentang tiketing di refactory. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya apa itu tiket ya. Tiket bukan tiket bioskop atau tiket yang lain, tapi tiketing yang dimaksud di sini ialah pekerjaan atau scope yang akan dikerjakan oleh engineer di refactory. Tiket sendiri terbagi menjadi 3 orang yang bisa membuat di refactory, diantaranya adalah PM, engineer, dan QA. Mungkin untuk detailnya bisa dijelaskan oleh Mas Andre. Ya, jadi tadi sudah dijelasin bahwa tiket itu adalah sebuah task yang nantinya akan dikerjakan oleh engineer ataupun QA. Kemudian untuk pembuatannya sendiri tadi disebutin ada 3, yaitu yang pertama bisa dibuat oleh PM. Jadi nanti kapan PM itu bisa membuat, yaitu ketika PM ini memegang project yang keseluruhannya dipegang oleh internal kita. Jadi requirement dari klien dikirimkan ke kita, kemudian nanti dari kita yang akan membreakdown atau memecah menjadi beberapa tiket. Kemudian bisa juga dari project yang joint development. Jadi biasanya ada engineer yang karena suatu hal itu bisa minta tolong ke PM untuk dibuatkan tiketnya juga. Kemudian yang berikutnya engineer itu bisa membuat tiketnya sendiri juga, yaitu ketika si engineer tersebut bergabung di project yang kerjasamanya itu joint development dengan refactory. Jadi kalau joint development itu engineer refactory dengan klien itu berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengerjakan fitur yang sudah ditentukan oleh klien. Itu biasanya engineer bisa membuat sendiri karena ya engineer sendiri yang tahu kan tiketnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya QA itu juga bisa membuat tiket. Nah, cuman kalau QA itu biasanya akan membuat tiket baru ketika terjadi bug, ketika dia mengetes tiket yang sudah dikerjakan oleh engineer. Umumnya sih seperti itu. Cuman kalau QA tersebut ternyata berada di project joint development juga seperti engineer tadi, dia juga perlu membuat tiket sendiri yang sudah ada di klien. Jadi supaya bisa terrecord pekerjaan dia itu seperti apa. Oke. Jadi tadi dijelaskan PM, engineer, dan juga QA yang bisa membuat tiket ya Mas Andre? Ya, benar. Nah, tiket sendiri tentu ada standar atau ketentuan di sebuah tiket ya? Ya, nah yang di refactory itu ada standar dalam pembuatan tiket. Di antaranya di tiket itu harus ada deskripsi, kemudian harus ada scope of work, kemudian harus ada repository link dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana deskripsi yang baik di tiket ya, Mas Ande? Menurutku deskripsi yang baik itu ketika tiket itu menjelaskan dengan mendetail apa yang akan dilakukan pada tiket tersebut atau task tersebut. Jadi ketika engineer membaca ini sudah tahu, oh ini nanti tiketnya mau ngapain. Jadi engineer itu sudah terbayang yang akan dia lakukan itu seperti apa. Nah, lebih bagus lagi kalau
di penjelasan tiketnya itu bisa lebih detail sampai ke sisi teknisnya, jadi bisa lebih terbayang lagi pengerjaan ngodingnya seperti apa nanti. Oke, selain deskripsi juga ada scope of work. Nah, bedanya dengan deskripsi bagaimana ya, Mas? Kalau scope of work itu semacam batasan dari tiket tersebut itu bisa dikerjakannya skopnya kayak misalkan ketika kita misalkan ada tiket untuk membuat migrasi database, itu skopnya kita tuliskan ini hanya membuat sampai query SQL-nya saja. Nah, berarti untuk pengerjaannya itu ya cukup sampai itu, kita nggak perlu bikin endpoint-nya kalau untuk backend. Jadi kita nggak perlu bikin endpoint-nya, kita cukup bikin skema migrasinya seperti apa. Terus bisa juga nanti di scope of work itu kita tambahin dengan dependensi atau tiket itu bergantung atau saling terkait dengan tiket yang lain enggak. Jadi supaya ketika orang mau mengerjakan tiket itu juga tahu, oh ternyata tiket ini berkaitan dengan tiket yang lain, dan setelah dicek ternyata tiket yang lain ini belum selesai misalkan dikerjakan. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kita belum bisa mengerjakan tiket yang tadi. Oke, berarti tiket itu dikatakan workable apabila semua yang depend terhadap tiket lain itu udah selesai dikerjakan ya, Mas Andre? Iya, benar. Oke. Tadi saya lupa menjelaskan tentang tiket itu harus ada cara ngetesnya atau yang kita sebut dengan how to test. Seberapa penting how to test ini di dalam tiket? Menurutku penting ketika nanti si engineer sudah selesai selesai mengerjakan, terus ketika selesai kan pasti akan membuat pull request ke GitHub, GitLab dan semacamnya. Nah, ketika membuat PR tersebut, yang mereview itu bisa tahu, oh ini cara ngetesnya bagaimana sih. Jadi biar pekerjaan para engineer itu bisa di testing dulu lah sebelum di merge atau dijadikan satu dengan codingan utama, branch utama. Atau bisa juga untuk memberi info kepada QA-nya nanti, karena kan QA nanti ngetes juga berdasarkan tiket engineer tadi. Jadi ketika QA membaca tiket itu ya udah tahu nih, oh ya untuk tiket ini cara ngetesnya nanti seperti apa. Walaupun nanti mungkin perlu dokumentasi yang lebih sesuai lah, lebih proper. Oke. Tadi Mas Andre udah jelasin semua tentang apa itu tiket, kemudian dijelasin juga bagaimana cara membuat tiket dan elemen-elemen yang harus terkandung dalam tiket. Nah, tiket ini apakah bisa nantinya tidak workable gitu, Mas Andre? Karena di real pekerjaan itu kadang ada tiket yang udah lengkap, tetapi ternyata ketika engineer mengerjakan itu tidak bisa karena ada mungkin dependensi yang kurang lengkap. Nah, itu nantinya bagaimana ya, Mas Andre? Ya, untuk kasus seperti itu biasanya dari sebuah tiket yang akan kita kerjakan ada kebutuhan contohnya kita butuh kredensial Google karena tiketnya itu tentang login via Google. Nah, berarti kan kita butuh kredensial Google untuk bisa mengakses login via Google-nya tadi. Nah, itu kan kredensial, meskipun kredensial ini nggak boleh dicantumkan di tiket, minimal kita harus menuliskan bahwa di tiket ini nanti itu butuh kredensial Google, dan mungkin bisa kita tuliskan juga kredensialnya ini bisa minta ke siapa, supaya nanti ketika yang mau mengerjakan itu bisa langsung tahu, kalau butuh ini tuh langsung ke orang ini.
Oke, jadi kalau misalnya menyangkut kredensial itu sebaiknya jangan dituliskan di tiket ya Mas Andri? Iya benar, karena kredensial juga privacy lah, karena jangan sampai sembarangan orang yang tahu. Oke. Nah nanti setelah tiket ini tercreate, flow selanjutnya seperti apa Mas? Dari tiket ini di create, kemudian workable untuk dikerjakan oleh engineer, kemudian dipindahin oleh engineer. Nah nanti ketika ada reject atau gagal dalam testing di QA, nah nanti tiket ini akan dihapus atau dibalikin lagi dan dikerjain ulang oleh engineer. Oke, biasanya ketika tiket tersebut dites oleh QA dan nggak sesuai dengan requirement yang ada, dari QA akan menggeser tiket tersebut ke kolom reject. Jadi untuk tiket ini ada ada kolom-kolomnya yang menentukan state atau posisi tiket sekarang itu lagi di proses apa sih, lagi di in progress kah, di code review atau yang lain. Nah jadi tadi ketika dari QA ada tidak sesuai, itu nanti akan digeser ke kolom reject. Kemudian engineer yang bersangkutan nanti akan mengerjakan lagi dan menyesuaikan dari ketidaksesuaian tadi yang dari QA. Nah ketika itu engineer wajib menggeser lagi dari reject ke in progress, berarti menandakan bahwa engineer tersebut sedang mengerjakan lagi tiket tersebut. Oke. Jadi tiket ini bisa done apabila sudah selesai di tes QA dan pass ya Andri? Ya benar sekali. Oke, tadi ketika tiketnya pass dan berhasil dikerjakan, maka tiket dikatakan done. Ya benar. Oke, nah nanti engineer pasti ketika done dan resolve ya Mas Andri ya? Ya benar. Ketika resolve, engineer dapat SP ya? Ya. Nah SP ini penting karena apa? Karena SP ini yang menentukan beban kerja dari engineer. Satu SP dihitung dengan 4 jam kerja. Jadi ketika tiket itu berbobot 2 SP, maka itu bernilai dengan 8 jam kerja. Berarti sama dengan 1 hari kerja. Ngomong-ngomong soal SP nih Mas Andre. Tiket ini kan ada SP-nya ya? Ya benar. Nah, kita sebagai prinsipal memiliki tugas untuk menentukan SP dari tiap-tiap tiket. Ya. Nah, dari deskripsi tiket, dari requirement tiket tadi, itu bagaimana cara kita untuk menentukan bobot dari 10 tiket? Oke, untuk menentukan bobotnya biasanya kita akan melihat kompleksitas dari tiket tersebut. Jadi seperti apa kompleksitas logiknya, kompleksitas codingannya. Nah nanti dari situ kita bisa memberi estimasi, tiket ini nanti kira-kira akan berbobot berapa SP. Kemudian misalkan contoh tiket untuk insert data. Nah itu nanti juga tergantung dari seberapa banyak data yang akan kita insert, kemudian validasi apa aja yang ada di dalamnya. Jadi kalau semakin banyak form dan semakin banyak data dan semakin banyak validasinya, otomatis estimasi SP-nya nanti akan juga semakin gede. Karena kan pasti butuh effort lebih untuk memberikan validasi dan data-data yang perlu di-insert tadi. Oke, jadi penentuan SP ini tergantung dari fitur apa yang mau kita kerjakan ya, seperti itu ya Mas Andre? Iya benar. Apakah itu insert dan dicek lagi insert ini apa aja yang di-insert, kemudian validasi apa aja yang ada di sana, gitu ya? Iya benar. Oke, mungkin itu dulu untuk Principal Room pada episode kali ini tentang ticketing. Semoga teman-teman dapat untuk mengambil manfaat atau mungkin ilmunya dari mengetahui apa itu ticketing dan structure ataupun komponen-komponen yang ada di dalam tiket, dan juga tadi penentuan dari cara menentukan SP dari sebuah tiket. Mungkin itu aja untuk
episode kali ini. Sampai jumpa pada Principal Room episode berikutnya. Dadah.